Untuk Anda nih, kami sudah siapkan satu dokumen yang kelihatannya sih biasa aja. Laporan capaian Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Indonesia untuk tahun 2025. Isinya ya angka, tabel, istilah teknis. Nah, misi kita hari ini, simpel aja. Kita akan kulik ini untuk menemukan cerita di baliknya. Karena di antara jargon birokrasi ini, ada kisah transformasi besar tentang bagaimana Indonesia sebagai raksasa maritim mencoba mengelola lautnya. Ada teknologi canggih, ada kebijakan yang berubah total, dan manuver anggaran yang cerdik. Betul sekali. Laporan seperti ini kan ibarat puncak gunung es ya, yang kelihatan di permukaan itu hasil akhirnya. Tapi yang menarik justru apa yang terjadi di bawahnya. Ini bukan cuma soal ikan loh, tapi soal pergeseran cara berpikir. Dari yang tadinya serba, kira-kira, menjadi serba terukur dan berbasis data. Dan perubahan seperti ini kan tidak pernah mudah, selalu ada tantangannya. Tepat, dan kita akan masuk ke tantangan-tantangan itu. Oke, mari kita mulai dari yang paling mencolok deh. Yang terasa seperti lompatan ke masa depan. Digitalisasi di tengah laut. Laporan ini menyoroti peluncuran e-logbook V3 pada 6 Oktober 2025 di Bali. Fitur utamanya ini kedengarannya luar biasa nih. Identifikasi jenis ikan otomatis dan perekaman posisi kapal otomatis. Ini bukan sekedar update aplikasi biasa kan? Ini mengubah cara kerja fundamental di atas kapal. Oh, ini pengubah pembahriman. 100%. Selama puluhan tahun, data perikanan kita itu sangat bergantung pada catatan tulisan tangan nelayan. Tentu saja, potensi kesalahannya besar. Salah identifikasi ikan, salah tulis koordinat, atau bahkan bisa saja sengaja melaporkan tangkapan bernilai tinggi sebagai ikan yang lebih murah untuk menghindari aturan, gitu kan? Nah, e-logbook Fitri ini mencoba menutup semua celah itu. Identifikasi ikan otomatis, kemungkinan besar pakai AI yang dilatih ribuan gambar, itu memotong kemungkinan salah lihat. Dan perekaman posisi otomatis via GPS memastikan kapal ada di jalur yang benar. Oke, saya paham soal akurasi data. Tapi mari kita lihat dari sisi nelayan nih. Apakah ini tidak justru memberatkan mereka? Saya bayangin nelayan kecil di pulau terpencil mungkin harus beli smartphone baru yang lebih canggih, belum lagi soal sinyal di tengah laut, seringkali kan tidak ada. Apa ada risiko teknologi ini malah jadi penghalang bagi mereka yang kecil dan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang kapalnya sudah modern? Itu pertanyaan yang sangat krusial. Dan ini adalah tantangan implementasi terbesar di negara kepulauan seperti kita. Laporan ini memang tidak merinci solusinya. Tapi biasanya pendekatan seperti ini dilakukan bertahap. Mungkin dimulai dari kapal-kapal besar dulu, di atas 30 gross tonnage, yang operasinya lebih komersial dan punya sumber daya. Untuk nelayan kecil, seringkali ada program subsidi perangkat atau pengembangan aplikasi versi light, jadi bisa beroperasi secara offline, lalu menyinkronkan data saat kembali ke darat. Tapi Anda benar, jika tidak dikelola dengan hati-hati, digitalisasi bisa memperlebar kesenjangan. Dan soal AI pengenal ikannya, seberapa pintar sih teknologi ini? Saya membayangkan ada ratusan jenis ikan kakap atau kerapu yang warnanya mirip-mirip, ukurannya beda sedikit. Bagaimana kalau AI-nya salah mengklasifikasikan ikan? Bukankah itu artinya data yang kita banggakan akurat itu ternyata bisa salah dari awal? Tentu saja, pasti ada margin of error. Tidak ada teknologi yang sempurna. Kuncinya ada pada dua hal, data pelatihan dan verifikasi. AI ini harus disekolahkan dulu dengan puluhan ribu gambar ikan dari perairan Indonesia lengkap dengan label dari para ahli. Semakin banyak data, semakin pintar dia. Kedua, di tahap awal, biasanya ada mekanisme verifikasi. Data dari AI akan dibandingkan dengan sampel yang diperiksa manual oleh observer atau petugas di pelabuhan. Kalau ada yang nggak cocok, sistemnya belajar dan memperbaiki diri. Jadi ini proses yang terus berjalan. Tujuannya adalah mengurangi kesalahan manusia, bukan menghilangkannya 100% dalam semalam. Dan inovasi ini tidak hanya untuk laut lepas ya. Laporan ini juga menyinggung pengembangan e-logbook untuk perairan darat dan sebuah aplikasi bernama Sidat App. Ini menarik karena perikanan darat dan komoditas seperti sidat seringkali tidak dapat sorotan utama. Kini menunjukkan sebuah visi yang komprehensif. Mengelola perikanan itu tidak bisa parsial. Sidat atau belut misalnya, itu punya siklus hidup yang rumit banget. Migrasi dari sungai ke laut dalam dan harganya sangat tinggi di pasar ekspor. Tanpa data spesifik yang dikumpulkan lewat aplikasi seperti Sidat App,
pengelolaannya akan seperti menebak dalam gelap. Jadi, penerapan teknologi ini di semua lini, dari tuna di samudra sampai sidat di sungai, itu sinyal keseriusan untuk mengelola sumber daya secara holistik. Oke, jadi sekarang kita punya banjir data yang semoga semakin akurat dari laut dan darat. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa semua informasi ini? Data canggih tanpa kebijakan yang tepat kan cuma jadi arsip digital yang mahal. Dan sepertinya disitulah laporan ini masuk ke inti perubahannya, penerapan kuota. Tepat. Disinilah semua data itu bermuara. Kebijakan kuota ini adalah pergeseran fundamental. Sebelumnya, kita lebih banyak mengelola upaya mengatur berapa banyak kapal yang boleh melaut, seberapa besar jaringnya, berapa lama operasinya. Analogi kasarnya gini deh, kita mencoba mengontrol jumlah pemburu yang masuk ke hutan. Sekarang, dengan sistem kuota, kita langsung mengelola hasilnya. Kita menetapkan batas atas berapa banyak total ikan dari satu spesies yang boleh ditangkap dalam setahun. Kita tidak lagi hanya mengatur pemburunya, tapi langsung mengatur jumlah buruannya. Wah, ini pergeseran dari mengemudi di malam hari dengan lampu mati menjadi mengelola laut dengan presisi seorang ahli bedah gitu ya. Analogi yang sangat bagus. Tepat sekali. Ini bukan lagi soal kira-kira stoknya masih banyak, tapi soal menurut data, stok ikan X tinggal sekian ton, maka kuota tangkapan tahun ini adalah sekian persen dari itu. Tujuannya untuk memastikan populasinya bisa pulih. Laporan ini menyebutkan uji coba kuota ini pada benih-bening lobster dan tuna sirip biru selatan. Nah, ini dia. Kenapa harus dua spesies ini? Saya yakin nelayan ikan tongkol atau kembung juga ingin populasinya terjaga. Apakah ini tidak menciptakan persepsi bahwa pemerintah hanya fokus pada perikanan bernilai ekspor tinggi, sementara ikan-ikan yang dikonsumsi masyarakat lokal seolah di nomor 2 kan? Ini adalah kritik yang valid dan sering muncul. Secara strategis, memulai dari spesies bernilai ekonomi sangat tinggi seperti benih lobster dan tuna sirip biru itu masuk akal sih. Pertama, karena nilai ekonominya yang fantastis, ada insentif yang sangat kuat bagi semua pihak, dari pemerintah hingga eksportir, untuk memastikan sistem ini berhasil. Kedua spesies ini ada di bawah sorotan internasional karena rentan dieksploitasi berlebihan. Jadi ini seperti test case di panggung yang paling sulit. Keberhasilan di sini akan membangun kepercayaan diri dan pengalaman untuk menerapkannya pada ratusan spesies lain. Tapi memang tantangan berikutnya adalah bagaimana menurunkan sistem ini ke perikanan yang lebih merakyat. Ada satu lagi dampak praktisnya. Katakanlah kuota nasional untuk tuna sirip biru terpenuhi pada bulan Oktober. Apakah itu berarti semua kapal penangkap tuna harus berhenti melaut selama sisa tahun itu? Lalu bagaimana nasib ribuan anak buah kapal, ABK, selama 2 bulan tanpa penghasilan? Apa sudah ada mitigasinya? Anda menyentuh jantung dari permasalahan sosial ekonomi dalam sistem kuota. Ini adalah tantangan yang dihadapi semua negara yang menerapkannya. Jawabannya kompleks. Idealnya, nelayan didorong untuk diversifikasi, menangkap spesies lain yang kuotanya masih ada, atau beralih ke budidaya. Tapi itu tidak mudah ya kan? Di beberapa negara ada skema asuransi atau dana kompensasi. Di Indonesia, ini adalah pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan seiring dengan penerapan kuota. Tanpa jaring pengaman sosial, kebijakan yang secara ekologis baik bisa menjadi bencana secara ekonomi bagi komunitas nelayan. Dan untuk menetapkan angka kuota yang pas itu pasti tidak bisa asal-asalan, butuh sains yang sangat kuat di belakangnya. Disinilah laporan itu menyebut peran Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan atau Komnas KJISkan. Mereka secara spesifik disebut memberi rekomendasi untuk stok kakap dan kerapu. Tepat. Komnas KJISkan ini adalah otak di balik sistem kuota. Mereka itu kumpulan ilmuwan yang tugasnya menganalisis semua data yang masuk. Dari e-logbook, dari survei di laut, dari data tangkapan di pelabuhan, lalu mengeluarkan rekomendasi ilmiah. Stok ikan kerapu di perairan X dalam kondisi merah, kuning atau hijau, dan tingkat penangkapan yang berkelanjutan adalah sekian ribu ton. Saya pernah bicara dengan salah satu peneliti di sana. Dia bilang pekerjaan mereka itu seperti menjadi dokter untuk lautan. Salah kasih resep atau dosis kuota sedikit saja, ekosistemnya bisa kolaps. Tekanannya luar biasa. Jadi dukungan operasional untuk lembaga ini, yang juga disebut di laporan, adalah investasi yang vital. Oke, jadi kita punya sistem digital yang canggih, riset ilmiah yang mendalam,
Semua ini jelas butuh biaya yang tidak sedikit. Tapi lucunya, laporan ini justru membahas soal penghematan anggaran yang sangat besar. Ada satu poin yang mereka sebut sebagai langkah bersejarah terkait tata kelola Observer on Board. Ya, ini bagian yang sangat menarik dari sisi manajemen. Observer on board itu kan para pemantau independen yang ikut berlayar di kapal ikan untuk memastikan semua aturan dipatuhi dan data yang dilaporkan akurat. Secara tradisional, mereka digaji oleh negara. Laporan ini menyebutkan, pada Juli 2025, skema pembiayaan mereka dialihkan menjadi non-APBN. Dan ini menghemat anggaran negara hingga 35,5 miliar rupiah. Tunggu. Pengawas di kapal, tapi tidak lagi dibiayai negara. Ini lampu kuning bagi saya. Kedengarannya sangat rawan konflik kepentingan. Bagaimana kita bisa yakin seorang observer akan berani melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh kapten jika gajinya mungkin datang dari dana yang dikumpulkan dari industri perikanan itu sendiri, di mana tembok api yang menjamin independensi mereka? Pertanyaan yang sangat tepat, dan ini adalah perdebatan global soal skema semacam ini. Tembok api itu adalah kunci keberhasilannya. Skema non-APBN yang baik itu bukan berarti perusahaan langsung membayar observer. Bukan gitu. Biasanya, mekanismenya adalah seluruh perusahaan perikanan diwajibkan membayar iuran atau pungutan ke sebuah lembaga wali amanat atau badan pengelola independen. Nah, badan inilah yang kemudian merekrut, melatih, dan menggaji para observer secara terpusat. Jadi, tidak ada hubungan finansial langsung antara observer di kapal A dengan pemilik kapal A. Apakah ini sempurna? Tentu tidak, selalu ada resiko. Tapi, jika dirancang dengan tata kelola yang kuat, ini bisa menciptakan sistem pengawasan yang mandiri dan tidak bergantung pada naik turunnya anggaran negara setiap tahun. Berbicara soal anggaran, laporan ini juga memamerkan angka realisasi yang hampir sempurna, 99,47%. Tapi yang lebih menarik adalah sumber dananya. Pagu dari APBN hanya sekitar 3,17 miliar rupiah, sementara ada hibah dari GEF 6 CIFI Indonesia sebesar 25 miliar rupiah. Angka hibahnya jauh berkali-kali lipat. Ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, besarnya hibah dari GEF atau Global Environment Facility itu adalah bentuk mosi percaya dari komunitas internasional. Mereka melihat arah kebijakan perikanan Indonesia ini sejalan dengan tujuan keberlanjutan global dan mereka mau berinvestasi di dalamnya. Kedua, dan ini yang lebih penting, laporan ini merinci dana hibah itu dipakai untuk apa? Benar, disebut untuk memperkuat lembaga seperti Komnas Kajiskan dan menerapkan pendekatan ekosistem. Jadi dana internasional ini bukan cuma untuk seminar atau perjalanan dinas, tapi benar-benar dipakai untuk membiayai mesin di balik semua perubahan ini. Termasuk memastikan riset untuk kuota dan teknologi e-logbook tadi bisa berjalan efektif. Persis. Ini yang disebut membangun kapasitas fondasi. Hibah seperti ini tidak digunakan untuk membeli kapal, tapi untuk memperkuat sistem di belakangnya. Risetnya, teknologinya, sumber daya manusianya. Ini adalah investasi jangka panjang. Uang internasional ini secara tidak langsung ikut memastikan bahwa data dari e-logbook bisa dianalisis dengan baik oleh para ilmuwan di Komnas Kajiskan, yang kemudian menghasilkan rekomendasi kuota yang lebih kredibel. Semuanya jadi saling terhubung, seperti kepingan puzzle yang pas. Dan peran Indonesia tidak hanya sebagai penerima bantuan ya. Di bagian akhir, laporan ini menyoroti keaktifan Indonesia di forum-forum regional, seperti IOTC dan WCPFC, komisi-komisi yang mengatur penangkapan tuna. Ini diplomasi tingkat tinggi untuk ikan ya. Tentu saja. Ikan tuna itu kan ibarat warga dunia. Mereka berenang melintasi batas negara tanpa paspor. Jadi, pengelolaannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Jika Indonesia membatasi penangkapan, tapi negara tetangga jor-joran, ya stoknya akan tetap habis. Di forum inilah negara-negara bernegosiasi untuk menentukan kuota regional yang adil. Kehadiran aktif Indonesia di sana adalah untuk memastikan kepentingan nasional kita sebagai salah satu negara penangkap tuna terbesar di dunia, terlindungi, dan kita mendapatkan porsi kuota yang wajar. Tahun 2025 benar-benar tampak seperti tahun titik balik. Ini adalah cerita tentang modernisasi yang sistematis, dimulai dari penggunaan teknologi untuk mendapatkan data yang bersih. Data itu menjadi fondasi kebijakan kuota yang berbasis sains, lalu sistem pengawasannya dibuat efisien secara finansial, dan semuanya dibungkus dengan peran aktif di panggung global. Yang paling mengesankan buat saya adalah keterhubungannya.
Ini bukan lagi daftar program yang berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Data yang lebih baik dari e-logbook memberi makanan bagi analisis ilmiah Komnas Kajakis, analisis yang kuat memungkinkan penetapan kuota yang efektif, reformasi finansial pada observer membuat sistem pengawasan lebih berkelanjutan. Ini adalah sebuah arsitektur kebijakan yang kohesif, sebuah mesin yang semua komponennya dirancang untuk bekerja bersama. Sebuah mesin yang canggih. Tapi ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Kita sudah melihat semua kemajuan dari sisi pengelolaan, data, dan kebijakan di tingkat makro. Pertanyaannya, bagaimana semua revolusi teknologi dan kebijakan di level atas ini pada akhirnya akan dirasakan manfaatnya oleh seorang nelayan di Lamalera yang sedang memperbaiki jaringnya dan oleh Anda saat memilih ikan di pasar? Apa kira-kira satu tantangan terbesar untuk menjembatani antara kebijakan canggih di atas kertas ini dengan kesejahteraan nyata masyarakat di pesisir?